Sahabat-sahabat GPIB dimanapun berada, kita jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Bersama saya, Pendeta Jeffrey Yuwanto Daminto, Ketua Majelis Jemaat GPIB Anugerah Bekasi. Kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Kau sudah menyertai kami di sepanjang hari ini dan tiba di malam yang penuh sukacita ini. Dan kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami dan pimpin kami dalam Roh-Mu yang kudus, supaya firman-Mu mengalir seperti aliran air yang memberkati, meneduhkan, menguatkan kami. Bahkan kami menjadi berkat bagi sesama kami dengan mengalirkan firman-Mu melalui cara hidup kami dan lingkungan tempat kami berada. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan di hari Minggu 11 Mei 2025 terambil dari Mazmur pasal 104 ayat 10 sampai yang ke-11 yang menyatakan, Engkau membuat mata air membual di lembah-lembah, batang air mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang liar, memuaskan dahaga keledai-keledai hutan. Demikian firman Tuhan. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, malam ini kita berjumpa dengan pemazmur yang mengagungkan Tuhan dalam ciptaannya. Dia tidak hanya mengagungkan karena Tuhan menciptakan segala sesuatu baik adanya, tapi pemazmur mengagungkan Tuhan karena Tuhan meletakkan ciptaan-ciptaannya pada tempat-tempat yang tepat sesuai dengan anugerah kemuliaannya. Tidak hanya itu, pemazmur mengagungkan Tuhan dalam ciptaannya karena Tuhan memelihara seluruh ciptaannya. Dengan apa? Dengan memberikan apa yang mereka butuhkan. Dan apa yang mereka butuhkan? Salah satunya air. Bapak Ibu, dalam Mazmur pasal 104 di ayatnya yang ke-10 dikatakan oleh pemazmur, Engkau membuat mata air membual di lembah-lembah, batang air mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang liar, memuaskan dahaga keledai-keledai hutan. Jadi pemazmur dalam kekagumannya, Tuhan sangat bertanggung jawab. Dia tidak hanya menciptakan, dia tidak hanya meletakkan pada tempat-tempat sesuai dengan kemuliaannya, tetapi dia memelihara. Dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan kehidupan ciptaannya. Dan air salah satu yang kemudian diberikan oleh Tuhan bagi semua ciptaannya. Ya, bagi alam ini, bagi manusia, bagi hewan-hewan, Tuhan berikan. Air sangat berfungsi bagi kita semua. Kalau kita melihat dan merenungkan apa yang disampaikan pemazmur, Tuhan tahu di dalam diri kita, di dalam ciptaannya sangat membutuhkan air. Bapak Ibu, kita manusia, 75% di dalam tubuh kita air. Kalau kita kekurangan air, kita mengalami dehidrasi. Binatang sangat membutuhkan air. Kalau dia tidak minum berhari-hari, kemungkinan besar dia mati. Tanah, kalau tidak air yang mengalir, maka kemungkinan besar tanah itu tidak akan subur, karena dia akan kering. Kalau tanaman, dia tidak ada air yang mengalir dalam pertumbuhannya, maka dia tidak akan bisa berbuah dan mengalami perkembangan. Air sangat dibutuhkan, dan air menjadi catatan yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan air sesuai kebutuhan kita, air yang terbaik. Dalam pemazmur kita melihat kekagumannya dia, bahwa Tuhan memperhatikan dan memberikan yang dibutuhkan manusia. Kalau Tuhan memberikan yang terbaik kepada kita, apa respon kita sebagai manusia? Apakah kita akan menjaga kualitas air itu? Apakah kita akan menjaga sumber-sumber air itu? Bagaimana sikap kita terhadap air itu? Air itu hidup, dia mengalir. Ada satu buku, bukunya sudah lama. Bukunya judulnya The Power of Water. Seorang peneliti di Jepang, dia mengadakan penelitian tentang air yang ada di wilayahnya. Dia ambil dari tempat air yang sama. Wadah, dibuat di dua wadah.
lalu ditaruh di labnya dia. Lalu di wadah yang pertama, dia bicara kepada air yang sudah ditampung itu yang diambil. Dengan doa-doa, dengan kata-kata yang baik, dengan puji-pujian. Lalu kemudian di wadah yang kedua, dia ucapkan kepada air itu kata-kata yang memaki, kata-kata yang tidak baik. Lalu kemudian setelah beberapa waktu dicek hasilnya. Air yang diisi dengan kata-kata baik dan ucapan-ucapan doa, air itu membentuk kristal-kristal yang sangat indah. Tapi kemudian dalam wadah air yang kemudian dipakai untuk mengucapkan caci maki, itu membentuk kristal-kristal yang kotor dan jelek. Bapak Ibu, itu bukti bahwa air itu sebenarnya sangat merespon sikap dan cara hidup kita. Kalau di wilayah kita hidup dengan menjaga kualitas air, dengan merawat lingkungan kita, dengan menjaga cara hidup kita, ya, maka air juga akan berbicara kepada kita dengan merespon yang baik. Kalau cara hidup kita tidak menjaga kebaikan lingkungan kita, sampah rumah tangga kita buang di selokan, limbah pabrik kita buang di sungai-sungai, ya, di renase-renase, lalu kemudian sumber-sumber air menjadi kotor dan rusak, maka mereka akan berbicara kepada kita melalui apa? Bisa saja terjadi banjir. Bapak Ibu, tidak sedikit ya ketika hujan turun dan wilayah kita juga tidak menjaga kebaikan lingkungan, kedisiplinan kita menjaga lingkungan dengan membuang sampah yang baik pada tempatnya, ya, kita buang dengan mau-mau kita ke sungai, ke selokan, lalu kemudian dampaknya terjadi banjir. Beberapa waktu yang lalu, Bekasi, kami mengalami banjir. Dari 15 jemaat, ada 2 jemaat yang sangat berdampak. GPIB di wilayah kami. Dan ini menjadi refleksi kami, baik sebagai GPIB yang ada di wilayah Bekasi dan juga masyarakat, bahwa ada sikap hidup kita bersama yang harus kita perbaiki dalam menanggapi lingkungan kita. Jadi malam ini, mari kita renungkan apa yang harus kita lakukan terhadap apa yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan air yang terbaik. Nah, kita harus juga menjaga kualitas air yang dari Tuhan itu dengan tidak membuang sampah rumah tangga, dengan tidak membuang sampah industri, tidak membuang kotoran seenaknya, dan menjaga kualitas sungai, air dengan bersih, selokan kita bersih, menjaga air di rumah kita, penggunaan yang baik, maka kita juga menjaga kualitas yang Tuhan berikan. Maka Bapak Ibu, kita tidak bisa tunggu siapa yang memulai. Mari kita memulai dari diri kita, dari sahabat GPIB yang ada di mana saja, dari semua kita masyarakat. Karena kita butuh bagaimana menjaga kehidupan ini yang Tuhan berikan, karena perhatian dan tanggung jawabnya melalui air. Bapak Ibu, Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebaikan Bapa bagi kami. Terima kasih untuk firman yang kami sudah renungkan. Pimpin dan sertai kami untuk terus melakukan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati untuk semua sahabat GPIB dimanapun berada. Berkati hidup pribadi, keluarga, pekerjaan kami. Berkati juga GPIB secara sinodal. Berkati majelis sinode dalam melaksanakan pertelayanan secara sinodal. Dan berkati juga persiapan PSR 2025 ini. Tuhan berkati panitia yang bekerja di Makassar dan juga majelis sinode yang lagi menggumulinya. Kiranya Bapa menyertai mereka semua. Tidak gampang menghadirkan kegiatan-kegiatan besar, tetapi bersama Tuhan semua bisa berjalan dalam perkenanan-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk semua anugerah-Mu, dan kami bersyukur di sepanjang hari ini Tuhan memberkati kami. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, sampai jumpa kembali. Selamat istirahat. Tuhan berkati.